Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, anakku 4 Istanbul, MIT Nurul Iman 2. Apa kabar hari ini? Semoga semuanya selalu dalam keadaan dan kondisi yang sehat. Amin. Hari ini kembali kita akan belajar tematik, tema 6, subtema 1, muatan IPS. Sebelum mulai belajar, mari sama-sama kita mengucapkan basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Gimana semuanya? Sudah siap belajar hari ini? Masih semangat ya? Semoga bisa disaksikan videonya sampai akhir. Hari ini kita akan membahas tentang sumber daya alam. Yang pertama, menjelaskan sumber daya alam di Indonesia. Sebagai negara agraris, wilayah Indonesia dapat ditumbuhi berbagai tanaman pertanian dan perkebunan. Tanaman tersebut dapat tumbuh dengan subur bila dirawat dengan baik dan ditanam di lingkungan yang sesuai. Perhatikan lingkungan yang sesuai untuk tanaman dan hubungan lingkungan, sumber daya alam, dan kegiatan masyarakat berikut. Yang pertama ada daerah pegunungan. Ciri-cirinya yang pertama, ketinggian lebih dari 500 meter di atas permukaan laut, udara dingin, tanahnya subur. Jenis tanaman yang ada di pegunungan adalah teh, karet, kentang, pohon kina, dan wortel. Mata pencarian masyarakat di daerah pegunungan diantaranya petani, perkebunan, petani sayur, peternak, dan pedagang. Yang kedua ada dataran tinggi. Ciri-cirinya, dataran tinggi adalah permukaan bumi yang ketinggiannya lebih dari 400 meter di atas permukaan laut. Udaranya dingin, tanahnya subur. Jenis tanaman yang berada di dataran tinggi antara lain brokoli, wortel, kol, kentang, dan apel. Mata pencarian masyarakat di daerah dataran tinggi, petani, perkebunan, petani sayur, peternak, dan pedagang. Yang ketiga ada dataran rendah. Ciri-ciri dataran rendah yang pertama, dataran rendah adalah permukaan bumi dengan ketinggian 0 sampai 200 meter di atas permukaan laut. Udaranya panas. Jenis tanaman yang berada di daerah dataran rendah adalah mangga, kedelai, padi, jagung, dan kayu jati. Mata pencarian masyarakat di daerah dataran rendah diantaranya petani, peternak, pedagang, dan karyawan atau buruh. Anak-anakku, siswa-siswi Nurul Iman 2 kelas 4 Istanbul, masih semangat ya menyimak materi yang Ibu sampaikan. Selanjutnya adalah daerah pantai. Daerah pantai ciri-cirinya yang pertama, ketinggiannya 0 meter di atas permukaan laut, udaranya panas, dan tanahnya kurang subur dan berupa pasir. Jenis tanaman yang ada di daerah pantai diantaranya pohon kelapa, tanaman bakau, pandan pantai, sukun, dan cemara laut. Dan mata pencarian masyarakat di daerah pantai adalah nelayan, pedagang ikan, petani garam dan kelapa, pengrajin.
Potensi sumber daya alam memiliki hubungan dengan lingkungannya. Mata pencarian atau pekerjaan masyarakat juga sesuai dengan lingkungan atau bentang alamnya. Dengan demikian, lingkungan mempengaruhi sumber daya alam yang dihasilkan dan mata pencaharian masyarakat. Selanjutnya menjelaskan sumber daya alam atau SDA yang dapat diperbaharui. Berdasarkan ketersediaan di alam, sumber daya alam dikelompokkan menjadi dua, yaitu sumber daya alam yang dapat diperbaharui dan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Sumber daya alam yang dapat diperbaharui adalah sumber daya alam yang tidak akan habis walaupun digunakan terus-menerus. Contohnya, air, tanah, udara, hewan, serta tumbuhan. Sumber daya alam tersebut dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Misalnya, pemanfaatan hewan untuk diambil daging, telur, susu, maupun tenaganya. Sumber daya alam dapat dimanfaatkan untuk kehidupan manusia seperti yang pertama, angin untuk membangkitkan listrik, sungai untuk budidaya ikan dan udang, jagung sebagai sumber bahan makanan, dan tanah liat untuk membuat gerabah. Selanjutnya, menjelaskan sumber daya alam atau SDA yang tidak dapat diperbaharui. Sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui merupakan sumber daya alam yang dapat habis jika digunakan secara terus-menerus. Contohnya, barang-barang tambang seperti batu bara, timah, bauksit, minyak bumi, dan nikel. Pemanfaatan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui dilakukan menggunakan kegiatan penambangan. Kegiatan penambangan biasanya dilakukan di daerah perbukitan sungai dan lepas pantai. Tujuan pemanfaatan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui adalah untuk memenuhi beragam kebutuhan masyarakat. Selanjutnya, sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui dapat dimanfaatkan untuk kehidupan manusia seperti minyak bumi dimanfaatkan sebagai aftur untuk bahan bakar pesawat terbang, bensin untuk bahan bakar kendaraan bermotor, dan parafin untuk bahan bakar pembuatan lilin. Yang kedua, sumber daya alam biji besi. Biji besi dapat dimanfaatkan sebagai bahan pembuat peralatan rumah tangga, lalu bauksit sebagai bahan dasar pembuatan aluminium, marmer sebagai bahan bangunan rumah atau gedung, belerang sebagai campuran bahan pewarna dan bahan baku pembuatan korek api, nikel sebagai bahan pelapis besi agar tidak mudah berkarat, dan granit sebagai bahan pembuat pensil dan isi baterai. Oke, sekian pembelajaran kita pada hari ini. Jika ada yang ingin ditanyakan, bisa langsung jawab Ibu Dia. Kurang lebihnya mohon maaf. Mari sama-sama kita
kita tutup dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.